Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. AC Milan arahkan pandangan kepada Zakaria El Ouahdi setelah melepas Zakaria Tekame ke Lyon menurut sebuah laporan. Dengan kepergian Tekame ke Liga Perancis, ini membuat Diavolo kehilangan satu wingback dan sekarang mereka kesulitan mendapatkan pengganti yang sepadan. Di sisi lain, Sky mengklaim bahwa para petinggi klub sekarang mulai mempertimbangkan untuk menandatangani pemain baru untuk mengisi posisi tersebut. Laporan tersebut menyatakan bahwa Zakaria merupakan target buruan dari Milan. Dia adalah pemain berusia 24 tahun yang saat ini bermain untuk Genk. Profilnya dinilai cukup menarik karena bermain lebih menyerang dan klub Belgia juga menghargainya tidak terlalu tinggi dengan harga sekitar 13 hingga 15 juta euro. Sementara itu, Gianluca Di Marzio juga mengkonfirmasi kabar tersebut dengan menambahkan bahwa Zakaria sedang dipertimbangkan oleh Rossoneri untuk posisi di sisi kanan. Musim kemarin, Zakaria tampil sebanyak 34 pertandingan di Liga Belgia dengan sumbangan 8 gol dan 4 assist. Porto arahkan pandangan kepada Santiago Gimenez setelah cuan besar dari penjualan pemain ke AS Roma menurut sebuah laporan. Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa Porto terus memantau serius situasi dari Gimenez karena dia bisa menjadi pengganti ideal Rodrigo Mora yang hijrah ke AS Roma. Efek domino transfer bisa terjadi jika pada akhirnya bakat muda Portugal itu bergabung dengan Giallorossi dalam beberapa hari ke depan. Jika Mora pergi ke Roma, maka Porto siap untuk segera menutup kesepakatan dengan Milan dan Gimenez. Perkembangan selanjutnya dalam situasi transfer Mora juga sangat penting untuk memahami apakah transfer ini benar-benar dapat direalisasikan. Di sisi lain, CalcioMercato.com menyatakan bahwa setelah beberapa hari kontak intens dengan rombongan penyerang Meksiko itu, sekarang Porto telah mendapatkan persetujuan dari Gimenez. Pelatih kepala mereka yaitu Francesco Farioli ikut menjadi kunci dalam negosiasi ini setelah dia terus-menerus meyakinkan sang penyerang. Sekarang, keluarga Drago harus meningkatkan kontak mereka dengan Rossoneri sebagai klub induk Gimenez demi mencapai kesepakatan terkait urusan transfer. Mereka tampaknya siap mengajukan skema pinjaman dengan kewajiban membeli asalkan beberapa syarat terpenuhi pada musim depan. Torino ajukan pertanyaan untuk Alfredo Cisse dengan kemungkinan transfer pada musim panas ini menurut sebuah laporan. Dalam 24 jam terakhir, tampaknya Yusuf Fofana, Samuel Ricci, Fikayo Tomori, bahkan Zakaria Tekame adalah nama-nama terdepan untuk dapat meninggalkan San Siro. Mereka dinilai belum mampu membuat yakin pelatih Ruben Amorim, sementara pertandingan perdana musim 2026-27 melawan Torino akan segera dimulai. Milan News mengutip Matteo Moretto yang melaporkan bahwa Torino sebenarnya telah mengajukan pertanyaan untuk mengetahui situasi dari pemain muda Diavolo yaitu Cisse. Laporan tersebut menyatakan bahwa semua perkembangan akan dipantau serius dalam beberapa jam ke depan apakah Rossoneri akan membiarkannya pergi atau tidak. Cisse sendiri baru saja direkrut oleh Milan dari Hellas Verona setelah mereka meminjamkannya ke Catanzaro di Serie B. Namun perjalanannya di sana harus terhenti pada paruh kedua musim kemarin karena dia mengalami cedera otot serius yang membutuhkan operasi dan waktu istirahat yang cukup panjang. AC Milan memberikan beberapa hari libur tambahan kepada Mike Maignan dan Adrien Rabiot menurut sebuah laporan. Milan News mengutip La Gazzetta dello Sport yang melaporkan bahwa Ruben Amorim telah memberikan libur selama 3 hari kepada para anak buahnya setelah pulang dari tur pramusim di Indonesia. Pelatihan akan kembali dilanjutkan pada hari Rabu dengan beberapa pemain seperti Christian Pulisic, Santiago Gimenez, dan Mario Hila akan ikut bergabung. Namun dua nama senior seperti Mike Maignan dan Adrien Rabiot justru tidak akan bergabung dengan rekan satu tim karena mendapatkan waktu libur yang lebih lama. Dua punggawa timnas Prancis itu mengantarkan negara mereka hingga perebutan posisi ketiga dan mereka diprediksi baru akan bergabung dengan skuad pada hari Minggu. Pada awalnya mereka diharapkan akan berada di Milanello pada hari Rabu untuk melanjutkan latihan, namun klub justru menyetujui liburan tambahan untuk mereka. Masih harus dilihat apa tindakan yang akan diambil oleh Ruben Amorim karena pertandingan tandang melawan Torino akan dilaksanakan pada 23 Agustus 2026. Wait, sebelum lanjut ke berita selanjutnya, kalian jangan lupa ya guys, check out pakaian atau kebutuhan lebaran lainnya yang udah gua taruh di keranjang bawah ini. Gary Cardinale dan Ruben Amorim akan segera adakan pertemuan tatap muka untuk membahas tentang bursa transfer menurut sebuah laporan. Milan News mengutip Corriere dello Sport yang melaporkan bahwa beberapa pemain diperkirakan akan hengkang dan Zakaria Tekame adalah yang terbaru. Bek sayap asal Swiss itu dipinjamkan ke Lyon tanpa opsi pembelian. Kemudian Fikayo Tomori dan Yusuf Fofana menjadi duo yang juga akan meninggalkan San Siro. Tenaga Pervis Estupinan dan Santiago Gimenez juga tampaknya sudah tidak dibutuhkan lagi. Sedangkan saga transfer Rafael Leao masih terus berlangsung. Skuad masih perlu
perlu dipangkas dan pertemuan antara Amorim dan Cardinale akan membahas hal tersebut sembari memikirkan pemain yang akan direkrut. Dalam beberapa hari terakhir, manajer asal Portugal telah meminta gelandang serang berkaki kiri dan nama Dario Osorio dari FC Midland menjadi favorit. Di sisi lain, tampaknya sektor pertahanan masih akan diperkuat setelah kedatangan Mario Hila dan Sangho Diawara dengan Gonzalo Inacio dari Sporting CP adalah impian untuk sektor tersebut. Galatasaray masih tetap memprioritaskan transfer Rafael Leao dari AC Milan menurut sebuah laporan. Matteo Moretto berbicara di akun X miliknya dengan mengklaim bahwa Galatasaray masih tetap menempatkan nama Leao sebagai prioritas utama mereka. Namun Diavolo bersikeras bahwa jika ada yang ingin membawanya keluar dari San Siro, maka transfer itu harus berstatus permanen dan bernilai sekitar 50 hingga 60 juta euro. Hingga saat ini, Milan masih belum terbuka untuk skema pinjaman dengan kewajiban untuk membeli karena itu akan mengubah syarat pembayaran transfer. Rossoneri menganggap Leao adalah pemain yang dapat dijual, tetapi tuntutan manajemen tampaknya telah membuat para calon pembeli untuk putar balik. Namun sang jurnalis menambahkan bahwa situasi transfer Leao sebenarnya bisa menjadi serius dan tetap terbuka hingga akhir jendela transfer. Pernyataan dari rekan Fabrizio Romano itu seperti mengkonfirmasi bahwa tim Turki akan benar-benar menunggu hingga menit-menit terakhir bursa transfer musim panas. AC Milan telah ditawari Brock Norton-Cuvi dari Genoa untuk mengisi peran wingback menurut sebuah laporan. Nicolo Schira melaporkan bahwa muncul nama baru untuk mengisi peran wingback di San Siro. Ia menyatakan dalam beberapa minggu terakhir, Brock ingin meninggalkan Genoa dengan beberapa tim Serie A dan Premier League telah menunjukkan minat kepada bek kanan berusia 22 tahun itu. Sang jurnalis menambahkan bahwa bek asal Inggris itu telah ditawarkan ke Milan oleh perwakilannya dalam beberapa jam terakhir. Manajemen Diavolo masih mempertimbangkan apakah dia merupakan sosok yang tepat untuk mengisi sisi kanan atau tidak, tetapi tentu saja dia dapat mengisi peran wingback. Musim lalu, Brock bermain dalam 27 pertandingan di Serie A untuk Rossoblu, di mana dia menyumbangkan total 2 gol dan 1 assist. Sebelumnya, pada jendela transfer bulan Januari lalu, Brock juga telah dihubungkan dengan Rossoneri, jadi kemungkinan dia bisa benar-benar menjadi pilihan menarik. AC Milan telah memberitahu Yusuf Fofana bahwa dia bebas mencari pelabuhan baru menurut sebuah laporan. Waktu Fofana di Milanello tampaknya telah berakhir dan pertandingan akhir pekan kemarin di Jakarta adalah pertanda besar. Pada pertandingan tersebut, sang pemain tidak diberikan waktu bermain 1 menit pun melawan Chelsea. Hal ini juga terjadi kepada beberapa pemain lainnya seperti Fikayo Tomori, Alphonso Cisse, dan Zakaria Tekami yang sedang menuju Lyon. Sekarang Matteo Moretto memberikan informasi terbaru terkait masa depan dari Fofana dengan menuliskan, Milan sudah mengkonfirmasi kepada Yusuf Fofana bahwa mereka sedang mencari solusi untuk kepergiannya. Gelandang Prancis itu tidak masuk ke dalam proyek, jadi sekarang dia menunggu tentang masa depannya. Tulisnya. Selama di bawah asuhan Massimiliano Allegri, Fofana mencatatkan total 33 penampilan musim lalu dengan sumbangan 2 gol serta 3 assist. Dia selalu dimainkan dalam peran mezala kanan di formasi 3-5-2 dan Ruben Amorim tampaknya tidak percaya bahwa dia dapat digunakan pada double pivot di formasi 3-4-2-1 musim ini. Saul Coco memperingatkan AC Milan bahwa mereka sudah siap dalam pertandingan pekan pertama di Serie A musim ini. Coco berbicara dalam wawancara dengan La Gazzetta dello Sport tentang bagaimana musim panas Torino dan pendapatnya terhadap pelatih Ignazio Abate. Berikut komentar sang bek disampaikan melalui Milan Press. Musim panas ini penuh dengan banyak pekerjaan. Kami berada di jalur yang benar. Saya ingin tetap positif. Permintaan pertama pelatih adalah memiliki tim yang agresif. Tentu saja Torino tidak akan berjalan jauh ke belakang, tetapi mencoba untuk mendekati lawan di posisi yang lebih tinggi di lapangan. Ini adalah sesuatu yang sangat saya sukai karena menambahkan kepribadian tim. Kami adalah tim yang bekerja keras dan perlu banyak meningkatkan kemampuan dalam memahami momen permainan. Ada momen ketika Anda perlu menguasai bola, ada juga saat Anda harus lebih solid. Kita juga perlu belajar bagaimana bertahan dengan bola. Semua orang berpikir bahwa bertahan hanya saat lawan sedang menggiring bola, tapi sebaliknya Anda bisa bertahan bahkan saat Anda memegang bola. Kami perlu meningkatkan kemampuan kami untuk menderita di saat-saat sulit dan juga kemampuan kami untuk bermain dalam periode penguasaan bola yang lama. Dengan begitu, kita bisa menimbulkan masalah bagi semua orang. Kurang yang paling mengesankan bagi saya adalah energi yang dia bawa ke ruang ganti. Begitu dia tiba, dia mencoba untuk memberi energi kepada kami, menanamkan begitu banyak energi. Dia memiliki keinginan luar biasa untuk berhasil. Dia juga bekerja keras di sisi psikologi, selalu positif bahkan di saat-saat sulit. Dia memang hebat dalam menjaga hubungan pribadinya bersama seluruh staf. Dia adalah pelatih yang sangat dekat dengan pemain. Ungkapnya.